mais avant tout, fais bouger la tête. Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah, pada video kali ini saya akan membahas juga mengenai cara memperbaiki tembok ya, yang catnya mengelupas juga. Tapi kali ini lebih parah dari video yang saya buat sebelumnya ya, yang tembok berkapur itu. Mungkin teman-teman bisa lihat juga ke sana. Nah, teman-teman, kali ini saya punya problem, yaitu temboknya dia berkapur tapi juga rembes airnya. Jadi betul-betul ada rembesan air di tembok itu, sehingga tembok itu mudah sekali berjamur dan juga catnya mengelupas tentunya, dan membuat ruangan menjadi lembab. Nah, seperti apa? Kita langsung aja lihat kondisi temboknya. Oke, jadi ini ya temboknya teman-teman. Jadi rupanya berjamur ya, kemudian pecah-pecah catnya yang mengelupas. Ini alkalinya juga. Nah, yang parah teman-teman, ini temboknya itu basah ya. Jadi kalau kita pegang ini tuh ada airnya ya. Wow banget ya. Jadi rembes airnya dari luar ya. Nah, ini kita lihat ya, gampang banget dikiklik. Nah, teman-teman bisa lihat nih, basah temboknya teman-teman. Nah, sampai itu kuning itu ya, temboknya jadi berjamur. Nah, kondisinya cukup parah teman-teman. Ini kebetulan di lantai 2 ya. Nah, ini ya bisa lihat ya, kelihatan ya ada airnya nih lihat ya. Nah, ada airnya sampean temboknya. Ini air dari sisi luar teman-teman. Jadi kalau pas musim hujan seperti ini agak repot juga kalau ada keretakan atau ada struktur yang kurang bagus di luar, sehingga air hujan itu bisa masuk. Nah, kita akan coba atasi ya kali ini. Nah, tembok ini teman-teman akan saya bagi dua ya. Jadi akan saya pakai sebagai pembanding ya. Jadi teman-teman, itu tadi kondisi temboknya. Jadi betul-betul memang ini sampai kalau kita pegang itu air dari luar masuk ya. Jadi betul-betul bocor di situ. Nah, kali ini saya akan mencoba ya untuk memperbaiki tembok ini ya, memberikan tips buat teman-teman untuk memperbaiki masalah-masalah tembok seperti ini ya. Nah, nanti akan saya bagi dua. Jadi sebagian akan saya betulkan dulu dan sebagian biar sebagai kontrol buat teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lihat seiring waktu, nanti juga akan saya update setelah beberapa bulan ya, nanti hasilnya seperti apa. Oke, nah kita langsung aja kita masuk ke pembahasan tembok itu ya. Jadi tembok ini teman-teman, itu selain dia mengelupas catnya, dia menggaram, ada alkalinya. Nah, masalah yang terjadi adalah tembok ini bocor, jadi rembes dari luar, sehingga kalau musim hujan seperti saat ini deras ya, air dari luar itu dia akan meresap ya melalui pori-porinya sehingga menembus ke dalam ya, dan alhasil ya temboknya rusak dan juga basah, otomatis catnya mengelupas dan bisa menimbulkan jamur ya. Nah, kali ini saya akan gunakan solusi dengan menggunakan waterproofing yang berbasis semen ya. Kenapa? Karena ini agak berat masalahnya. Jadi airnya betul-betul rembes, dan ini ada di lantai 2 sehingga akan sulit buat saya untuk menambal dari luar. Jadi saya akan coba untuk menambal dari dalam, tapi waterproofing yang saya gunakan atau pelapis kedap air yang saya gunakan bukan yang akrilik atau bukan yang cair, tapi saya akan gunakan yang semen base ya. Nah, setelah itu baru saya akan lanjutkan ke tahap pengecatan. Nah, nanti kita akan lihat ya perbedaannya seperti apa. Oke, nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita praktek. Oke, langkah yang pertama adalah teman-teman kelupas ya, kelontok catnya yang lama. Nah, ini aku kebetulan pakai amplas ya, amplas. Nah, teman-teman bisa selain amplas bisa gunakan KP atau scrub. Nah, tapi memang lebih enak pakai amplas ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, temboknya rapuh sekali, jadi saya amplas ya, itu langsung rontok catnya ya. Jadi memang sudah nggak kuat nih teman-teman. Nah, ini kalau ke toko besi teman-teman bisa beli aja amplas untuk dinding gitu ya. Jangan pakai yang halus, tapi pakai yang
kasar kalau untuk mengelupas. Kalau untuk menghaluskan nanti pakai amplasnya yang halus ya. Nah, ini teman-teman, ini aku sengaja amplas sebagian, separuh ya, sebagai pembanding ya. Jadi yang akan saya treatment ini sebagai pembanding ya teman-teman, ini basah ya. Saya akan treatment sebagian dulu sehingga nanti bisa kita bandingkan hasilnya dengan yang belum ditreatment ya. Nanti kalau berhasil ya kita pakai semua. Nah, sekarang masuk langkah kedua. Ya, di langkah kedua ini yang harus kita lakukan adalah kita lapisi dengan waterproofing. Nah, ini aku pakai waterproofing Lemcra ya. Teman-teman bisa pakai merek lain juga, tidak harus sama ya, tapi yang semen base ya. Jadi teman-teman bisa lihatlah di video saya yang satunya yang membahas khusus semen base. Caranya mudah teman-teman ya, tinggal kita tambahkan sedikit air aja. Ya, ini semen instan ya teman-teman. Jadi memang nggak usah lagi kita nyampur-nyampur sendiri pakai pasir, tapi cukup tinggal tambahkan air, bikin adonan nyemlek ya, seperti adonan acian atau mungkin teman-teman seperti bubur seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita letrekkan di temboknya ya untuk pelapisnya. Ini ya, ini semen waterproofing basis semen teman-teman. Nah, tinggal tambah air sedikit, kemudian kita aduk sampai rata ya. Nah, nanti kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi biasa aja ngaduknya ya, pakai tongkat boleh ya, kalau pakai cetok boleh, pakai amplas juga boleh. Kok amplas kuas ya, itu juga bisa ya. Nah, ini teman-teman kalau sudah jadi adonannya, sudah larut sempurna ya. Nah, ini kelihatannya saya kurang ya, kebanyakan airnya sedikit, tidak apa-apa. Nah, ini teman-teman tinggal kita oleskan ke dindingnya. Nah, yang penting adonannya ini teman-teman, adonannya ini bisa menempel di dinding dengan baik ya. Nah, misalkan nanti terlalu kental atau terlalu kering ya teman-teman, tambahin air aja supaya bisa digunakan lebih praktis dan enak gitu ya. Nah, ini kita tinggal ratakan di dinding yang sudah kita amplas tadi ya. Oke, kita percepat aja ya teman-teman videonya, kalau nunggu ngeratain nanti kelamaan ya menitnya ya. Nah, oke, kita ratakan ya yang penting. Nah, kalau udah rata seperti ini teman-teman ya, terus dikeringkan aja semalam. Ini kebetulan aku videonya pagi ya, jadi sudah saya keringkan semalam. Jadi sudah rata ya, pastikan nggak ada retakan ya, sudah rata. Nah, ini kelihatan ya, jadi sebagian yang akan aku treatment ya, dan sebagian nanti untuk kontrol ya. Nah, ini yang sudah semen, ini yang belum atau kontrol ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita ratakan teman-teman supaya ndak ada celah lagi buat air untuk dia rembes ya. Nah, langkah yang ketiga adalah menghaluskan dengan pelamir. Kali ini aku bikin sendiri pelamirnya dari semen putih ya. Ingat teman-teman, semen putih ya. Kemudian tinggal kita kasih lem kayu ya, atau lem fok, lem puma, lem Raja Wali, macam-macam yang lem kayu putih ya. Perbandingannya biasanya kalau saya sih 1:1 ya, semennya 1, lemnya 1, biar apa, biar kuat ya. Nah, ini teman-teman kemudian tinggal kasih air aja dan kita aduk sampai rata ya, dia nanti seperti menjadi adonan acian gitu ya, sama seperti tadi kita waktu melapisi dindingnya dengan waterproofing. Nah, ini teman-teman, ini adalah pelamir buatan sendiri, jadi sebetulnya teman-teman juga bisa bikin sendiri ya, yaitu dengan mencampur semen putih ya. Bisa lah, misalnya mau perbandingan semennya 2, lemnya 1 juga bisa, tapi kalau banyak lemnya nanti itu rekatnya juga lebih bagus. Yang penting lemnya jangan ngirit-ngirit banget, karena kalau ngirit-ngirit banget nanti nggak nempel ya. Nah, ini teman-teman gunakan semen putih ya. Nah, semen putih itu macam-macam teman-teman, tapi saya rekomen gunakan semen putih yang dari Indosemen ya, itu dia lebih kuat itu ya. Nah, kemudian teman-teman pakai KP dan ratakan ya, seperti tadi kita melapisi. Nah, ini fungsi pelamir ini untuk apa? Fungsi pelamir ini untuk menghaluskan waterproofing tadi. Kalau kita misalkan haluskan dengan amplas, nanti akan mengurangi ketebalan dari semen yang waterproofing yang kita harapkan sebagai benteng untuk
menahan airnya. Jadi makanya kita haluskannya dengan pelamir aja ya. Nanti tinggal kita kalau kurang halus kita haluskan pakai amplas. Nah, yang mengelupas adalah pelamirnya sehingga tidak mengurangi daya tahan terhadap airnya ya. Nah, ini teman-teman kita percepat ya sampai rata, kemudian diamkan ya. Nah, setelah teman-teman diamkan, setelah rata teman-teman tinggal diamkan sampai betul-betul kering ya teman-teman. Jangan buru-buru dicat. Karena apa? Karena nanti itu bisa menyebabkan mengapur catnya atau catnya bahkan bisa mengelupas. Jadi pastikan betul-betul kering. Ini saya diamkan 1 malam ya, sudah kering. Sekarang masuk ke tahap berikutnya. Oke, tahapan 1 2 3 sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, finishing ya. Jadi mudah ya teman-teman ternyata ya. Nah, ini aku pakai cat biasa di kulit ya. Nah, tinggal teman-teman kalau merasa sudah cukup halus ya, nggak perlu diamplas ya teman-teman, tinggal langsung cat ya. Nah, cat ini teman-teman harus diperhatikan juga ya. Jadi saat melapis cat seperti ini teman-teman jangan buru-buru ya, dalam artian biasanya memang lebih bagus 2-3 kali lapisan ya. Nah, ini saya cat sebagian ya teman-teman, ini lapisan pertama. Nah, nanti saat teman-teman akan mendobel lapisan, mau misalnya melapis lapisan kedua atau ketiga biar semakin putih gitu ya. Nah, itu teman-teman harus pastikan cat lapisan sebelumnya itu sudah kering dulu ya. Jadi jangan basah lalu dicat lagi. Kalau seperti itu nanti teman-teman itu catnya cepat mengelupas ya, karena nggak kering, dalamnya nggak kering dengan bagus ya. Nah, itu tipsnya teman-teman. Nah, ini kalau sudah tinggal didiamkan aja kering ya 1 malam. Ini sudah saya lapis 2 kali teman-teman, saya percepat videonya ya. Nah, ini teman-teman tunggu 1 malam baru kemudian tambah lapisan. Nah, ini ya teman-teman hasilnya dari pengerjaan kita. Jadi sudah nggak kelihatan berjamur dan juga nggak rembes ya. Kita lihat. Nah, itu tadi teman-teman, jadi sudah selesai kita perbaiki. Nah, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kita berdiskusi sehat, saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar ya. Jadi mari, semoga video ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang bingung semen water base nya itu harus merek apa atau seperti apa sih waterproofing itu, teman-teman juga bisa cek di video saya yang khusus membahas mengenai waterproofing ya. Jadi silahkan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu.